empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng gua Chris di channel Chris1_88. Di video kali ini gue bakal bercerita tentang kilas balik, ya apa ya disebutnya ya, silsilah Gunung Selasi lah. Gunung Selasi awal mula dibuka jalur pendakiannya kapan, terus tujuannya buat apa, treknya kayak gimana, ada berapa pos. Di samping gua udah ada narasumber yang punya gunung nih. Gua di video sebelumnya Bukan udah punya gunung, punya bercerita. mama bro. Di video sebelumnya gue ceritakan Bang Indra ya, yang buka jalur. Kebetulan dia penduduk setempat juga lah di sini, penduduk lokal juga yang buka jalur, yang tahu apa ya, tahu kontur medannya Gunung Selasi lah. Tempatnya oke, keren, pokoknya pos ke posnya keren lah, pokoknya view-nya juga keren. Kita ini sebenarnya ada di pos 2, posisinya pos 2 apa pos 3 bang? Pos 2. Pos 2 ya bang ya? Pos 3 hampir puncak bang. Hampir puncak, puncaknya bisa kelihatan dari sebelah sana. Ini ada semacam apa ya disebutnya tuh, Ranggon Paninengan, bahasa Sunda itu ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh Ranggon tuh rumah Pesinggahan. rumah pohon ya bang, Pohon. rumah pohon, terus ada saungnya gitu, ada tempat santai-santai lah. Paninengan itu Buat ngopi-ngopi bray. buat ngopi juga keren. Paninengan itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, Bahasa Indonesia itu apa tuh bang? persinggahan, kayak persinggahan gitu. Tempat buat nenangin pikiran ya. kayaknya bang ya. Ini Bang Indra nih, buat yang suka naik Gunung Lembu dulu nih, tepatnya di tahun 2000 berapa bang? Wah itu 2013. 2013 sampai 2018 ya. Iya. Kita aktif di Gunung Lembu tuh, aktif evakuasi yang kena petir itu bang. Iya. Sampai almarhum orangnya kan kena petir di Gunung Lembu. Terus yang kegigit itu, inget lu Iya. bang, yang kegigit Kelabang. kelabang ya. Sampai kita kegigit gendong-gendong ya kelabang, bang. sampai kita gendong tuh. Perjuangannya benar-benar nih, gua waktu apa sih eksplor Gunung Lembu tuh waktu itu. Nggak kontekan juga ya, sempat Iya, lost contact lost juga. contact. Pokoknya dari 2018 kita lost contact bang. Lost 2020 baru ada kontak lagi sih. Ya karena kesibukan juga sih. Kita sama-sama kerja juga, udah jarang naik gunung juga. Dulu kan gua kerja di Purwakarta tuh, jadi setiap malam minggu biasanya naik sendiri, ketemu Bang Indra di pos gitu, ngopi bareng di gunung gitu. Apa banyak kegiatan juga dulu Iya, ya bang iya. di Gunung Lembu tuh, kayak tanam 1000 pohon, operasi sapu bersih ya bang ya, Iya. bersih-bersih sampah. Tapi yang bakalan kita bahas nih tentang Gunung Selasi, destinasi wisata di Purwakarta paling baru, paling top, paling keren, pokoknya view-nya enak banget. Itu puncak. Kalau kita ke sebelah kiri tuh, dari sini tuh ada Gunung Lembu, sebelah kanannya Gunung Parang sama Gunung Bongkok ya bang ya, Iya, Gunung kelihatan Bongkok. dari sini. Pokoknya diapit sama 3 gunung, terus Danau Jatiluhur, sampai Sangga Waduk Buana Cirata, ya. ya. Waduk Cirata, Danau Jatiluhur, Gunung Sangga Buana. Kalau cerah sih kelihatan juga. Dan Gede Pangrango ya Iya, bang, Gede Gede Pangrango juga kelihatan dari sini. Kalau pagi Gede Pangrango kelihatan Kelihatan, muncul, ya. kalau udah sekarang ya kita tutup sama awan. Masalah kan jauh. Iya. Kalau gue bilang sih ini lebih enak sih bang tempatnya, soalnya sunset sama sunrise dapat bang. Dapat sunrise ya, dapat Dapet, sunrise Bang. oke. Mhm.
Sunset kan sebelah sana bang. Sunset sebelah sana, sunrise-nya sebelah sana juga kelihatan juga kan. Heeh. Terus tempatnya masih alami banget. Bang. Alami. Enak Masih perawan bro. Masih alami banget. Perawan. Jalurnya juga keren banget, asli enak banget. Masih jarang orang yang kesini. Enak banget pokoknya. Ada saung ya, saung sekitar juga. kayak di kafe-kafe. Ini kan bambu semua. Ini bambu hitam. Bambu hitam keren pokoknya. Bambu hitam. Sama ijuk-ijuk buat Atapnya ya bang ya. atasnya. Jadi nggak ada campuran bahan-bahan kimia, Bahan kimia. nggak ada campuran benda-benda metal Ya di ini sini. juga nggak ada. kan sampah-sampah kayak gini jangan sampai orang-orang Ya. pendaki jangan sampai membuang sampah sembarangan. Iya. Apalagi mantan jangan dibuang di gunung ya. Nah, harus itu dibawa benar, kembali turun. Oke. Kalau sama-sama pendaki, saya tips sama anak-anak pendaki ya, jangan sampai bisa bisa packing doang. Tuh. Jangan basic packing doang. Kalau bisa packing, sampah juga Sampahnya, harus. Ya. Jadi dari rumah tuh dari base camp bahan-bahan yang nantinya bakal jadi sampah ada berapa ya turun juga Iya, harus buat gitu-gitu turun. juga ya bang ya. Nah teman-teman bisa kedengeran kan kalau kedengeran nih suara elang masih kedengar. Keren banget nuh. Suara elang masih kedengar di sini bener-bener alami banget. Keren pokoknya Gunung Selas ini. Masih perawan bro. Masih perawan. Mm-mm. Oke bang, jadi awal mula dibuka jalur pendakian buat umum tuh dari kapan nih bang? Ya Gunung Selas ini? pertama buka banget ya. Pertama buka kita ngerinci itu kita dihitung tahun 2000 tanggal 27 Juli. Masih ada kan 27 Juli 2000 berapa tuh? Tahun berapa? 2021. Oh baru berarti Bang, ya? Baru. Ini baru setahun lah ya kan. Mhm. Cuman dimajuin ya buat umum ya sekitar 1 bulan lah. Kita benar-benar jalur dulu. Oh. Baru dibuka Oh Bang. jadi benar-benar jalur tuh sebulanan ya bang? Sebulanan. Ya? Mulai buka jalur itu Iya. buat umum ya. Sebelumnya mah emang udah ada bang? Udah ada. Udah ada jalur Udah gitu. ada jalur, udah ada yang naik. Cuman belum kita kita benahin. Iya benar. Buat jalur pendakian. Tujuannya buat apa tuh bang? Tujuannya ya kita untuk yang naik semacam ya anak-anak pendaki ya oke lah kalau kita Penggiat alam ya? penggiat alam. Iya. Kalau anak-anak pendaki oke lah jalur ya cuman setapak doang. Tapi kan buat ala-alai mau naik gimana? Iya benar. Gitu. Yang naiknya pakai high heels kan? Pakai wedges Kita kan? bang kecenderungan anak-anak alay. Benar. Yang orang-orang selfie. Benar, Kalau anak-anak gunung mah ya lihat alam kayak gini juga udah oke. Iya. Kita kan ke alam tuh buat apa gitu buat ya Iya. posisi negatif apa enggak kita cuman menikmati alam. Betul. Iya, Nggak ada niatan ngerusak apa Ya. nggak ada ya bang ya? Nggak ya. Justru kita melestarikan ya bang. melestarikan Hmm. ya alam tuh ya jangan sampai ya seperti kita kan kalau ke alam wah ini alam sepi jangan dimanfaatkan kayak sepi kayak gitu. Iya benar bang. Kita harus cenderung dengan alam kita udah menyambut baik sama kita. Iya. Kita jangan disambut dengan yang negatif bang. Betul. Alam tuh udah menyambut baik, Iya. udah memberikan banyak lah buat kita ya. Sekarang kita timbal balik buat alam Iya, gitu ya bang ya. Iya. Ya salah satunya dengan cara apa sih ya melestarikan apa yang ada di hutan itu ya bang ya. Itu. Intinya sih satu bang, buang sampahnya jangan sembarangan itu aja. Yang penting sampah. Sampah harus bener-bener jangan berserakan di mana-mana. Kita alam nggak tahu, nggak ada orang yang mengutin. Jangan kayak gitu. Kita jangan sampai kita pencinta alam, tapi kita harus menikmati alam. Betul. Kalau alam masih berserakan dengan sampah, kenapa kita mau dinikmatinnya? Waduh, nggak enak. Apa yang mau dinikmatin ya bang? Nah itu. Iya, benar. Langsung kalau ada sampah begini kan kalau di alam, kita menikmati hawanya seger. Iya. Coba kalau bau sampah, coba bro, Anda kalau bau sampah gimana? Kayak di kota kan, gitu. Gak enak bang, ya bener. enak, bener. Gak enak ya. Wah ini bau sampah, udah aja kita tenang aja di kota. Iya, Kita iya. sama bau sampah. Kalau di tempat makanya naik gunung tuh kita pengennya udara segar, tenang. Nah itu bang. Betul. Terus kalau masalah transportasi gimana nih bang kesini? Disediain bisa kontak apa gimana bang? Kita kalau transportasi ya dibilang disediain ya enggak.
Kalau ya kita ada yang ngontek ya kita bisa sedia. Oh bisa ya bang. Iya. Ntar dijemput di mana gitu ya Iya, bang. Ya? mau di terminal kayak mau di stasiun, Di kayak stasiun, kita iya. bisa. Iya, iya. Mau di Pasar Anyar, udah kenal kan kalian Pasar Anyar? Pasar Anyar Bendul Sukatani. Iya iya. Kita bisa dijemput di Jemput situ. di situ ya. Heeh. Kalau di stasiun Purwakarta udah pada tahu. Iya. Stasiun terminal Ciganea udah pada Iya. tahu kan? Berarti Bisa. kalau yang misalnya datang dari daerah sana nih bang, kayak Tangerang, Jakarta, Bekasi, kalau naik kereta nih turun stasiun ya bang Ya. ya, tinggal bilang aja mau ke Gunung Selasi gitu ya. Atau kalau enggak nanti gua cantumin deh nomor Bang Indra di deskripsi. Di sini nih, di sini di bawah. ya, di deskripsi. Kalian bisa kontak langsung Bang Indra. Bang Oke, Indra siap. mau naik Gunung Selasi, Heeh. minta dijemput. Nanti Bang Indra sediain charteran mobil biar Oke, jemput ke sana. siap, Mantap siap. pokoknya Heeh. Nggak ada yang dipersulit ya Bang ya. Nggak ada Nggak ada ya. dipersulit. Apa sih yang disulitin? Terus kalau lagi pandemi gini Bang, gunung-gunung yang lain kan harus ada surat keterangan sehat, terus ada simak-sinya ribet lah, harus online dulu. Nah kalau di Selasi gini gimana Bang? Kalau di Selasi gini ya, oke lah kita pandemi, oke lah kita corona. Iya. Cuman ya menurut kita ya kenapa ada corona sih di gunung? Kita hawanya seger-seger aja gitu ya kan? Logikanya Cuman, gini Bang. logikanya Maaf, potong. begini. Logikanya gini Bang. Orang mau naik gunung ya, Iya. pasti posisinya keadaannya pasti sehat. Iya. Dia udah memperhitungkan gitu Iya, kan iya, ya. iya. Ngapain harus ada surat sehat? Emang sih lagi pandemi kayak gini haruslah misalnya surat sehat, keterangan ada. Kita oke lah kita berformal. Harus ada surat vaksin. Oke, kita diterima ya emang harus. Kita masalahnya kan berhubungan dengan orang-orang dinas pariwisata. Betul, Ntar betul, kita betul. ditanyain. Oke. Iya. Harus ada ini kita ditanyain sama ditanyain kita untuk keamanan kita juga bang. Betul betul. Iya. Iya. Untuk keamanan keseluruhan lah yang Iya. mau naik lah, apalagi orang-orang base camp di Selasi. Kita kalau ditegur gimana? Iya gitu. betul betul. Emang sih kalau di gunung nggak ada corona bu, nggak ada corona. Cuman ya kita ikutilah aturan pemerintah. Nah betul betul itu sih. Jangan ngelawan pemerintah. Betul. Gitu aja. Iya. Kata pemerintah harus ada ini, harus ada kita ada. Ya kita ada ini Bang ya. Biar kita aman, pemerintah juga memberi keamanan buat kita, Ya, kenyamanan betul, buat betul. kita. Ya pokoknya kita ikutin aja lah peraturan yang sekarang lagi berjalan ya Bang ya. Yang mudah-mudahan teman-teman semua dijauhin dari wabah-wabah Amin, amin, amin. yang sekarang lagi melanda lah. Nah terus kalau misalnya ini Bang, Simak sih. amit-amit nih Bang ya, Apaan? ada misalnya kecelakaan atau apalah, kalau misalnya jatuh keseleo gitu Bang, itu ada tim evakuasi yang Ada. bantu gitu Bang? Ada tim evakuasi, ada. Udah disediaan tim evakuasi, udah ada tim ya untuk kita ngesar buat cari-cari, kita udah ada. Udah ada ya Bang ya. Masalah kalau kita kan gunung, Iya. orang kota kan kalau ke gunung, ini gimana sih jalur? Kalau Iya, kita di jalur kita kemalaman, kita Iya, iya. tinggal kontak ke bawah. Makanya ini kalau ada yang naik dikasih ini satu, biar ada kontak. Oh, Kalau iya. Timnya ya Bang ya dikasih. Timnya satu dikasih ini. Kalau sinyal handphone kan Di bawah kurang ya Bang Ya, ya, nggak kurang. ada sinyal ya. kadang-kadang kan nggak ada sinyal, Iya, kadang-kadang betul. kalau seperti aku lah kan nggak ada uang, kadang-kadang nggak ada kuota, Betul. nggak ada kuota, Kuota. nggak ada Nggak ada pulsa. nggak ada pulsa. Nah itu kita dikasih ini yang penting ringan ya, Iya, kayak gini betul, apa sih namanya, walkie talkie. Ya betul betul. Kalau bahasa gaulnya HT HT, kan ya. ini HT ya. kita harus berkontak. Mana Ini ya? sama ini kontak Ya, HT bener. gitu bang. Terus di jalurnya juga udah jelas ya Bang ya? Udah jelas. Udah jelas, nggak ada percabangan kemana nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada ya? Nggak ada cabang, cuman ya cabang ke sini doang. Iya Ke iya. jalur Ranggon Panindengan, Ranggon Panindengan sama yang ke puncak ke ya Bang ya? puncak. Ke arah puncak. Udah ada petunjuk. Mhm. Ya kita nggak begitu lama kok dibawa ke base camp, di base camp ke atas. Ya sekitar lambatnya itu 2 jam juga kagak. Enggak ya, 1 Bang? jam setengah lah 1 paling jam lambat. setengah paling ya. lambat ya. Mhm. Heeh. Untuk camp, area camp udah disediain. Ya untuk yang tektok-tektok juga bisa. Bisa ya Bang ya? Ya, Mhm. untuk yang menikmati hawa ya mungkin di Ranggon di sini, Iya. di puncak bisa gitu. Jadi kalau misalnya
teman-teman pemula nih yang baru naik gunung capek bisa ngecamp di sini ya Bang ya. Bisa, ini Bisa kan ngecamp di sini, areanya di area sini. camp di sini. Nah, pagi-pagi atau sore mau lihat sunset apa sunrise bisa langsung naik ya Bang ya. langsung naik. Nggak ada vandalisme kan ya Bang ya? Nggak kayak di ada, gunung-gunung nggak ada. sebelah ya. Nggak ada Nah, vandalisme kan ya. Kita ngomong masalah vandalisme ya Bang ya. Hmm. Bagi-bagi orang yang suka naik, apa mau alay kayak apa mau pendaki, mohon ditertibkan itu masalah vandalisme. Vandalisme ya. Kita harus sampai ada yang curat-curat kita harus tegur. Benar-benar. Saling Tegur dong, mengingatkan lah saling ya Bang. mengingatkan. Kita Soalnya kan harus- sayang Bang gitu. Nah, Gunung iya. masih alami kayak gini terus Iya. buat vandalisme wah nggak bagus banget asli. Buat foto juga nggak enak kalau ada Jangan vandalisme. sampai ada di batu ini Boy sama Rina, jangan sampai Jangan, kayak jangan. gitu. Kita udah nyampe ke sini jangan sampai gitu. Ya udah ada tulis aja di kertas, Di kertas. kita foto, kita bawa lagi Bawa- kembali. iya, bawa pulang lagi. Nah, itu. Jangan sampai ditulis-tulisin di pohon lah, itu yang paling Iya. jelek itu di pohon. Iya benar Bang. Dicoret-coret di pohon, di batu. Sayangnya nih teman-teman ya, sayangnya kalau ada vandalisme di pohon kayak gitu, itu kan pohon tempat apa? Bukan cuma tempat buat naruh air gitu ya, sumber Bukan. air. Tapi kan banyak habitat kayak di sini kan masih ada monyet ya Iya. Bang. Masih ada lutungnya juga. Heeh. Nanti ngerusak juga ke buah-buahannya gitu. Iya. Sayang Jadi juga nggak gitu. bisa tumbuh. Iya. Kalau pohon udah dicurat-caret, apalagi kalau pakai golok apa pakai pisau, itu masalahnya kulit-kulitnya itu malah kepisah sama ya. yang lain kepisah, malah tinggal dalamnya aja gitu Iya, Pak. sayang juga sih. Sayang. Nah kalau gitu mah mending di bawah tuh diperiksain dulu Ya. aja Bang. Diperiksain bawa pilok apa enggak, yang bawa mendingan gak usah dibawa lah, taruh aja di bawah gitu, nanti pulang bawa pulang lagi gitu. Terus ke para teman-teman yang suka naik gunung, apa hiking, apa camp, jangan lupalah sampah. Ya Kita harus peduli ya Bang. peduli. Jangan peduli sama pacarnya doang. Tuh. Kita harus peduli sama sampah. Kita peduli sama alam. Kita kan mau ke alam, kita harus bersih. Iya. Alam juga memberikan bersih, Iya. hawanya, Airnya. ketenangan, airnya itu memberikan bersih. Tapi jangan sampai kita dikotorin. Iya. Itu jaga yang dikotorin. Masalahnya kan yang namanya alam kalau dikotorin udah. Kita juga ntar badan kotor. Iya. Ke bawahnya pasti kotor Bang. Kotor. Jangan sampai berserakan sampah di mana-mana. Karena gunung bukan tempat sampah, Bro. Bukan. Apalagi buat mantan, jangan. Kalau mantan buang sama temennya. Jangan. Buanglah mantan pada tempatnya. Tempatnya bukan- siapa? Iya. Tempatnya temen kita. Bukan temennya. Itu, Bro. Asli enak banget ngopi di sini, sumpah asli enak. Udaranya segar, view-nya keren, masih ngedenger suara-suara binatang-binatang itu yang jarang Iya. ditemuin Bang. Apalagi Kita- kalau sore ya, Heeh. suara apa tuh kalau bahasa Sunda mah tongeret ya Bang ya. Iya. Nah, Ya Benar-benar. kata-kata pepatah-pepatah orang pendaki udah lama apa suka naik gunung, kita kan ada pepatahnya kayak gini. Gunung serupa sekolah, iya, serupa sekolah. tempat kita belajar ya Tempat Bang. kita belajar, bukan kita tempat kurang ajar. Betul. Iya. Tempat berbagi bukan kita tempat membenci, Betul. apalagi mencuri. Betul. Itu jangan sampai. Jangan sampai lah. Jangan ngambil apapun di tempat alam kecuali foto. Foto doang. Jangan ngambil apapun kecuali ngambil foto. 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 Itu yang namanya orang-orang seneng naik gunung, Bang. Iya. Kebanyakan ya anak-anak alay apa ya, kita juga sih belum tahu sih peraturan-peraturan gunung, cuman ya kita berjalan aja Iya, dengan iya. kayak air lah, berjalan. Peraturannya apa? Ya intinya kita harus Peduli lah intinya Bang. peduli. Peduli. Terus kita harus dengerin peraturan yang orang-orang yang sepertinya di base camp. Iya. Kata di base camp, kalau naik gunung ini jangan ini, itu harus dipakai peraturannya.
Jangan sampai kita di apa ya bang, banyak lah sekarang di gunung-gunung yang bukan di sini, apa di luar Jawa, apa di mana, banyak yang nggak ada ikutin peraturan. Sebagainya nggak ikutin peraturan gimana? Nyasar lah, Iya. meninggal lah, apalagi nih lagi itulah itu karena tidak mengikuti peraturan, iya, dan prosedur lah. Iya. Kebanyakan yang melanggar aturan di gunung itulah kejadian yang banyak di mensos. Iya. Ada yang meninggal, Iya. ada yang nyasar, ada sampai seminggu. Iya, benar. Abang pernah belum menyasar sampai di mana? Pernah, Bang. Nah gitu. Pernah nyasar 3 hari, Bang. Argopuro kan? Iya, Nah, Bang. Argopuro itu terpanjang 10 Jawa. Iya, benar. Emang kita ngikutin aturan, cuman kan yang namanya Kondisi gunung-gunung, kondisi di alam sih memang bener-bener nggak bisa diprediksi, Bang. Kita mau jalanin niatnya bener tapi tetap aja sih ada aja gangguan atau apa. Tapi tip-tip buat orang-orang seneng naik gunung, ngikutin peraturan oke. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Iya, bener, Bang. Kalau capek berhenti, Iya. puncak nggak akan kemana-mana. Iya. Itu. Kalau ya kita udah nggak kuat ya tinggal aja di situ. Mau pasang tenda di situ, udah Iya. buka tenda di situ. Cari tempat yang aman Cari aja, tempat Bang. yang aman. Kita mau naik lagi. Kalau nggak kuat ya emang turun. Iya. Ntar kembali lagi. Iya. Puncak nggak bakalan kemana-mana bro. Jangan sampai memaksakan diri. Mm. Itu yang lebih bahaya, yang memaksakan diri. Betul. Iya. Tapi kedua, kalau kita udah mau camp apa pasang tenda lah, kita mau sambit kan, Iya. jangan sampai mengosongkan perut bang. Betul. Yang banyak orang-orang mati apa banyak orang hipo itu Iya. mengosongkan perut. Mm-mm. Kita harus adalah sesuap nasi sedikit apapun, yang Roti penting atau ya kayak Bang ya. roti. Buat Jangan ngeganjal sampai aja ya. kebanyakan makan mie. Iya. Itu mie kalorinya rendah. Iya. Harus ada nasi lah sedikit pun, Mm-mm. karena kita menjaga tubuh. Iya, betul. Bisa hipo itu karena tubuh kita kurang, Mm-mm. itu kurang stabil. Nah itu Iya. bang. Kalau- Kalau anak-anak pendaki itu Kalau misalnya masalah suhu sih di sini sih aman ya, Bang ya. Nggak Aman. terlalu dingin juga ya, Bang ya. Kalau suhu aman. Nggak terlalu dingin juga Iya. ya, paling mentoknya berapa, 20 derajatan ya, Bang ya. Nggak Iya. nyampe 12 10 enggak ya. Ya cuman ya dingin kalau di gunung-gunung tinggi ya emang dingin sama hawa ya sama ini dinginnya ya angin. Dinginnya angin ya, benar. Maksudnya kalau dingin ya dingin sewajarnya, Sewajarnya, gunung, iya. sewajarnya gunung. Kalau gunung-gunung lain kan nggak sewajarnya dingin, kayak dingin di AC gitu Iya, kan, iya. karena udah tinggi lah. Iya, betul. Kalau gunung sekitar di atas 2000 3000 itu udah Dinginnya beda, dinginnya iya. beda. Iya. Kalau di sini sih bukan dingin tapi sejuk, Bang. Sejuk. Sejuk asli, bener sejuk. Anginnya enak, Bang, bener, seger banget. Seger. Enak banget. Oke, lanjut lagi teman-teman. Mohon maaf agak kepotong karena Bang Indra kepanasan. Bang Indra kepanasan, jadi kita agak geser dikit. Tapi view-nya tetap sama aja ke puncak Gunung Selasi yang gila keren banget sih, asli sumpah. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi yang mau gua tanyain ke Bang Indra, masalah biaya simaksi nih, Bang, ke Gunung Oke. Selasi ini berapa nih, Bang, biar teman-teman tahu nih yang di rumah, jadi biar ada acuan nih budget buat ke Selasi itu. Mulai dari transport aja kali ya, Bang ya. Iya. Transport dari biasanya sih dijemput tuh dari stasiun ya, Bang ya. Nah, Kalau nggak stasiun dari Pasar Anyar ya, yang di Bendul Pasar itu. Anyar. Pasar Anyar Sepatani itu berapa tuh, Bang, kira-kira? kalau dijemput ya biasanya kan Mm. Gojek apa ojek ya, yang suka nganter gitu. Mm-mm. Dari base camp Selasi ya 50.000, minimal 50.000. 50.000. Kalau ke Sampai base camp dari sampai mana base camp, tuh? dari Pasar Anyar. Pasar Anyar. Oh, ojeknya 50.000. Heeh. Soalnya jauh banget sih, Bang. Jauh. Jauh Masalahnya banget kan sih. Medannya beda. Iya. Medannya kayak Treknya juga kan heeh. banyak tikungan-tikungan Itu gitu, 50.000. Mm-mm. Kalau budget ke Pasar Anyar dari Pasar Anyar ke base ke camp. base camp. Iya, heeh. Kalau dari misalnya charteran mobil tuh dari yang rombongan nih, Bang, yang rombongan dari stasiun misalnya ke base camp tuh berapa tuh, Bang? Charteran mobil 500.000 500 PP itu. PP. PP Itu 500.000 PP. Hmm. Berarti
ya 250 lah satu balik. Mm-mm. 250 Sejalannya. sejalan. Sejalan. 250.000. Karena teman-teman kenapa ya emang agak mahal sih ya Bang ya. Cuma karena dibandingin sama jaraknya loh. Jaraknya kalau kalian misalnya pernah ke Gunung Lembu, ke Gunung Parang apa ke Gunung Bongkok itu jalannya sama ke situ. Ya kalian bisa perkirakan sendirilah jalannya kayak gimana, kontur medan jalannya kayak gimana ya. Emang jauh juga. Terus simaksinya nih Bang, berapa simaksi? Simaksi kalau simaksi ya untuk camp. Ya. Untuk camp 15.000 sama. 15.000 ya Bang. 15.000 untuk camp, untuk TikTok ya. TikTok apa TikTok sih? TikTok ya. kali, TikTok Bang. berarti TikTok ya. kali Bang. Berarti Kayak kekinian banget TikTok. Anak TikTok nih kayaknya. enggak. Kita enggak masalah virus karena TikTok enggak. Cuman lupa bilang apa TikTok apa TikTok gitu ya kan. TikTok Bang. Oh, TikTok. Kalau TikTok ya 10.000. 10.000 ya Bang ya. 10.000. Mau ngecamp 2 hari juga sama aja. 10.000. Oh enggak. 15.000. 15.000. Kalau parkir ya, biaya parkir ya kan? Iya, parkir yang bawa motor tuh biasanya. Yang bawa motor ya kalau semalam ya 10.000. 10.000 ya Bang. Kalau TikTok ya goceng. Goceng, Goceng ya. itu kan 5.000. Kalau mobil ya 20.000 kalau ngecamp. Wajar lah ya Bang ya. Wajar kalau ya nggak Murah ngecamp lah. berarti 10.000. Ya, Murah. murah lah. Murah. Bagi orang-orang yang beruang ya murah. Murah lah. Itu. Terus kalau ini Bang, misalnya ada kita lupa beli logistik atau apa, di bawah ada warung nggak Bang? Warung ada. Cuman belum disediain semacam ya gunung-gunung udah terkenal gitu. Belum. Kalau kita butuh apa butuh nasi apa butuh beras kita bisa cari ada di bawah. Ada warung ya Bang, Ada ya? warung. Warung-warung warga lah ya. Warung-warung warga ya semacam ya kata di warga ya toko, kalau ini mah kios lah ya. Iya, iya. Ada di kios. Ada warung-warung kecil lah ya. Heeh. Terus di bawah juga tadi saya lihat ada kayak balai gitu ya Bang ya buat istirahat kalau habis naik gitu. Bisa di bawah, enak banget, tempatnya sejuk banget. Jadi hutan bambu kayak gitu. Pokoknya enak banget lah di base camp, dari base camp nyampe ke sini tuh keren tempatnya. Ya enak cuman banget. persediaannya ya. Jadi enak banget lah tempatnya teman-teman buat kalian yang pengen liburan atau bawa keluarga juga Iya, bisa ya bisa, Bang ya. bisa. Di sini nyantai-nyantai, tempatnya juga nggak terlalu curam ya Bang kalau bawa Kalau- keluarga ya. Ya kalau kata ABK buat gabut-gabutan. Nah, buat selfie-selfie, banyak foto apa sih, spot-spot buat foto ya Bang Iya. ya. Enak pokoknya. Kalau waktu dulu kamu bilang sama aku, "Ndra, kita boring naik gunung." Oh, boring. Sekarang bukan boring, sekarang gabut. 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 Anak sekarang gabut. Anak waktu aku ya semacam ya ini temen aku. Era-era 90-an. Era-era 90-an boring. Kesel. Kesel, bete ya. Bete. Bete. heeh. Bete, bener-bener bete. Nggak betah. Nggak betah. heeh. Nah, Kalau boring bahasa itu apa boring? Boring. Nggak ngerti bahasa-bahasa anak-anak sekarang boring, bete, gabut. betul. Gabut nggak butuh apa nggak ngerti ya. Udah ya pokoknya yang itulah pokoknya gabut boring. Buat nenangin pikiran sih intinya. Stres sama pekerjaan, Anjir. sama pacar. Ya mendingan Allah. kesinilah. Enak pokoknya tempatnya buat nenangin. Bawa keluarga juga keren. Buat yang keluarganya hobi traveling, hobi hiking, enak di sini tempatnya buat nenangin. Bawa keluarga enak. Tempatnya juga nggak terlalu curam. Masih ya emang sih pengawasan harus buat anak ya Bang ya. Ya. Cuma ya recommended lah buat keluarga. Terus satu lagi nih Bang pertanyaan, kalau misalnya kita turun malam nih Bang, Heeh. aman nggak Bang tuh Bang? Alhamdulillah aman. Aman ya kalau di Aman, sini ya. Aman. Nggak ada kejadian apapun, yang penting yang kita hati-hati aja. Hati-hati aja ya Bang ya. Hati-hati aja. Ya semua gunung ya emang aman, cuman ya kalau nggak aman orang meninggal apa orang gimana jatuh itu karena nggak hati-hati, Nggak hati-hati juga nggak ya, Bang, ya. safety. Makanya naik gunung harus safety, harus hati-hati. Intinya sih balik lagi ke kitanya ya Bang ya. Selama kita ngikuti peraturan yang ada di sini, perlengkapan yang kita bawa juga udah memenuhi standar ya buat pendakian ya Bang ya. Kayak misalnya sepatu tuh yang paling penting, soalnya treknya lumayan agak licin.
kalau sepatunya sepatu gunung sih lengket ya Bang ya, Lengket. bisa nempel di batu gitu. Ya kita aman-aman aja ya Bang ya. Oke, buat aman-aman ya, buat safety ya, lebih safety ya, bawa makanan ya lebih safety. Ya Logistik lah ya, Bang ya. Pokok pertama itu logistik. 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 Ya. Itu yang lebih safety, logistik. Coba kalau kita lapar di gunung, di si gunung kan nggak ada warung. Bener. Paling makan apa? Makan daunan. Nah, daun. Daun Emang daun bisa kenyang? Enggak kan? Enggak, cuma Muntah ganjal paling. doang ya. Ganjal gigi Bang. Kecuali daun udah tahu di gunung ya, daun yang bisa dimakan apa gitu. Kalau yang nggak tahu di gunung daun bisa dimakan apa? Iya. Kalau nggak tahu gimana? Iya benar. Kita malah keracunan, muntah, gatal-gatal. Di gunung kan banyak daun-daun pohon-pohon yang beracun. Iya benar. Kalau kita nggak tahu gimana? Seperti daun. Pengetahuan kita sendiri sih ya Bang ya. Iya, Pengetahuan kita tentang sendiri. survive juga kayak gimana. Intinya sih teman-teman buat yang apalagi sekarang nih banyak banget pendaki-pendaki pemula yang langsung nih Bang top puncak Jawa Barat misalnya Ciremai, Iya. top puncak Jawa Tengah Slamet misalnya langsung gitu. Jangan sampai memaksakan diri lah. Iya. Kalau kita nggak tahu Kalau kita safety, nggak tahu aturan di gunung tuh kayak gimana, mending kalau kita ikut rombongan yang emang udah berpengalaman ya Bang ya. Ini misalnya masih pemula-pemula ya, pemula semua. mending kita jalan ke gunung-gunung yang di daerah sekitar kita dulu lah, buat adaptasi juga ya Bang ya, adaptasi, tahu kondisi di alam kayak gimana. Alam tuh emang benar-benar nggak bisa diprediksi, kayak dari cuaca, dari kontur treknya kan Bang ya. Itu sih intinya mah. Yang paling ya pokok utama itu Ya Bang ya. harus sesuai prosedur dengan aturan. Iya Aturan gunung ini harus ditaatin. betul. Jangan sampai melanggar aturan yang ada di gunung. Betul. Jangan sampai kita merebut aturan, jangan sampai. Buat aturan sendiri lah, jangan Ya, sampai lah aturan Bang sendiri, ya. aturan sendiri. Jangan sampai melanggar aturan. Iya betul. Ya nggak di gunung juga melanggar aturan ntar fatal. Iya. Apalagi di gunung, di hutan. Iya. Mau minta tolong ke siapa ya Bang ya? Tolong sama monyet nggak bakalan. Monyet nggak bakal nolong, maling ngetawain. Iya. Kalau tahu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pendakian di Gunung Selasi ini. Pokoknya tempatnya recommended banget buat hiking, buat ngecamp juga keren banget. Buat teman-teman yang mau jalan ke Gunung Selasi, nanti kontak Bang Indra gua selipin di deskripsi biar kalian bisa langsung kontak Bang Indra kalau mau naik ke sini. Tempatnya keren, pemandangannya keren, view-nya keren, treknya keren, puncaknya juga keren. Pokoknya keren lah Gunung Selasi ini. Destinasi wisata terbaru yang ada di Kabupaten Purwakarta. Udah direkom sama Dinas Pariwisata. Oh iya. Kita udah daftarin. Udah diakuin berarti ya Udah Bang ya? diakuin. Wih, Kita keren. masih berkas-berkasnya ada. Udah Keren, diakuin. keren. Kita langsung ke Dinas Pariwisata. Berarti bukan ilegal ya Bang ya? Bukan. Ya? Iya. Jadi udah resmi lah, jalurnya udah resmi. Pokoknya kita ada yang ngebantu. Terima kasih yang udah ngebantu destinasi wisata Gunung Selasi. Tuh. Salam buat Bapak Ade yang ada di Wikara. Terus Kang Edwi, Kang Abai, terima kasih Kang Abai udah membantu untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Gunung Selasi. Wih, mantap. Terima kasih. Mantap. Oke, Sesen, selanjutnya kita bertemu lagi di mana gitu ya kan? Ya, nanti pokoknya tungguin aja lah videonya, perjalanan ini bakalan keren banget lah. Tunggu aja di video-video selanjutnya. Mungkin nanti explore gunung ke sebelah ya Bang ya, Ya. ke Lembu. Kita coba flashback ya Bang ya. Pengalaman kita aja. ya, di Gunung Lembu dulu kayak gimana. Tunggu terus video selanjutnya. Pokoknya pantengin terus channel gua Kriswan_88. Jangan lupa di like, comment, subscribe teman-teman ya. Tolong subscribe. Mohon banget di subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you. Oke, siap. Sukses. Amin. Dadah.